Mbak Pera main ke bank besar itu ya, mereka tuh kantor-kantornya banyak lukisan-lukisan keren-keren loh. Dia nggak, kalau masuk ke kantor perkantoran suka ada patung bagus, terus lukisan-lukisan keren, itu pasti mahal harganya. Iya, dan mungkin kalau misalnya ketika Anda memperolehnya, ya anggaplah 100 juta gitu ya. Terus kemudian si senimannya itu makin terkenal gitu ya, Ah, betul. value-nya makin naik. Nah itu Oh. jadi gimana ya Bu ya? Ya, jadinya harusnya dan saya juga penasaran sih kalau misalnya perusahaan punya aset-aset seni itu dicatatnya sebagai apa ya? Punya lukisan gitu ya. Karena saya sering datang ke perusahaan misalnya lagi diundang gitu ya, di ruang rapatnya tuh ada lukisan bagus. Dan saya, oh pasti mahal ya lukisannya gitu kan. Bukan lukisan coret-coret biasa, lukisan anak kecil gitu, lukisan bagus gitu. Terus saya berpikir, kalau setiap ruangan kantor, setiap ruangan direksi ada lukisannya kan lumayan juga dong harganya. Itu gimana ya gitu? Apakah itu dicatat sebagai investasi atau dicatat sebagai aset tetap aja? Kalau aset tetap, tepat nggak sebenarnya dicatat sebagai aset tetap? Ya, karena kan bukan digunakan untuk kegiatan operasional ya, tidak memenuhi definisinya. Tuh. Ini kayaknya buat saya ini lagi jalan-jalan, gimana ya aku tadi? Kali ya Bu ya, lihat lukisan, ini gimana ya aku tadi? Memang kalau akuntan sejati ya, akuntan garis keras tuh ya, itu kadang-kadang melihat dunia jadi berbeda sih Mbak. Dunia jadi berbeda. Kalau kita datang ke kebun binatang gitu, berpikir nih binatang ini akuntansinya gimana nyatetnya ya gitu kan. Apakah sebagai PSAK 69 aset biologis atau sebagai aset tetap gitu. Nah itu kadang-kadang suka kepikiran sih. Tapi akuntansi itu menarik ya. Jadi adik-adik semua yang belajar akuntansi jangan memandang akuntansi itu ilmunya hanya untuk bikin laporan keuangan ya, tetapi juga aja ya. tapi juga kalau diresapi dan masuk ke dalam sanubari, itu kita bisa melihat dunia tuh dengan cara yang berbeda sebenarnya gitu. Dan somehow dengan saya belajar akuntansi tuh saya jadi lebih bijaksana gitu ya. Waduh, Gimana tuh? jadi lebih bijaksana dalam artian oh kayak gini, oh ya, oh akuntansinya begini nih, oh pantesan nih harganya jadi makin mahal karena akuntansinya begini kali gitu kan. Misalnya properti investasi, kenapa sih properti investasi gedung itu disewain itu pakai fair value, kenapa sih gitu kan? Oh karena memang harga sewa itu bisa naik terus kan, harga sewa bisa naik terus, sehingga ya kalau kita sebagai perusahaan yang punya properti, kemudian kita dapat uang sewanya naik terus gitu kan, berarti propertinya sebenarnya bernilai tambah terus gitu. Sehingga nggak relevan juga kalau misalnya gedung disewain, misalnya pakai historical cost ya. Nah, tetapi ada juga kan gedung yang tempatnya nggak strategis gitu. Disewain juga nilainya nggak begitu laku tinggi gitu. Nah itu makanya boleh pakai historical cost. Jadi di PSAK 13 properti investasi itu bisa pakai historical cost, bisa pakai fair value gitu. Jadi lebih bijaksana kan kita memandang dunia. Memandang dunia. Oh makanya bisa ini, bisa itu. Karena di dalam dunia nyatanya memang ada gedung yang strategis, cepat naiknya gitu kan. Ada juga gedung yang enggak gitu. Di negara-negara kecil misalnya, yang propertinya tidak begitu berkembang ya pasarnya ya. Nah itu pakai historical cost mungkin lebih tepat. Di negara-negara developing country kayak kita nih, wah yang kayaknya pembangunannya gila-gilaan ya, apartemen, mall, di mana-mana. Nah mungkin ada opsi untuk fair value supaya lebih relevan laporan keuangan.